Alkitab ini karya Roh Kudus, saudara. Ketika kita membaca huruf-hurufnya, itu menjadi hidup dalam kerohanian kita. Dia menjadi benih dalam iman kita. Saudara mengamini itu? Perhatikan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu, apa? Ia menjenguk aku. Dia melawat aku. Dia hadir. Kalau kita percaya, dia hadir di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Dia melawat kita. Kalau menjenguk itu hanya lihat dari jendela gitu ya. Tapi ini memakai kata nata. Nata itu melawat, hadir, memperhatikan aku. Berarti ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan bertindak. Dia melawat kita. Dan ketika dia melawat kita dan mendengar teriakku minta tolong. Mendengar. Makanya pagi tadi ada lagu yang saya kritik sedikit. Tidak selalu Tuhan menjawab doaku. Kapan Tuhan selalu menjawab doa kita? Amin, saudara. Yang artinya tidak selalu ngikutin maunya kita. Itu betul. Tapi kalau menjawab selalu menjawab. Tuhan tidak pernah Tuhan mengabaikan kita. Kita harus punya iman yang demikian. Jadi wayat elal. Dia mendengar teriakku minta tolong. Dia dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Please like, comment, subscribe, and share. Mezbah TV. Besem ha'ab we haben we ruah hakodes Elohe ehad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan, penyertaan kasih setiamu, perlindungan-Mu yang terus-menerus mengiringi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan pujian dan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi memenuhi kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami, warisan kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Petang ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai ayat 11 saja. Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai ayat 11 kita akan membacanya. Saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 1 dan 2. Jemaat menjawab ayat 3 dan seterusnya. Saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-11. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, dan Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ayat 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Tuhan kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Adonai Tuhanku. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Seringkali kita mengerti kitab Mazmur adalah kitab puji-pujian. Tidak salah, tapi bukan semata-mata kitab pujian.
tapi juga adalah kitab doa, keluh kesah, bahkan kesaksian, dan juga berisi pengajaran. Itulah kelengkapan daripada kitab Mazmur. Mazmur pasal 40 dibagi dua bagian besar, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 11, ayat 12 sampai ayat 18. Karena itu kita tadi hanya membaca sampai ayat 11. Dan menarik sekali, di pasal 12, dari ayat 12 sampai ayat 18, saudara bisa temukan kembali kembarannya di Mazmur pasal 70. Khusus pasal 1 sampai pasal 11, Mazmur ini sebelum Daud menulis sudah ada. Sudah menjadi doa, pujian daripada umat Tuhan. Menurut Rabbi Yarhi, seorang Yahudi ahli perjanjian lama, bahwa Mazmur pasal ayat 1 sampai ayat 11 itu adalah ketika orang Israel menyeberangi laut Tiberau. Itu kondisinya dulu. Jadi pada waktu mereka menyeberangi itu, mereka berdoa sungguh-sungguh dan akhirnya mereka memuji Tuhan. Karenanya kalau kita tahu, kita merekonstruksi kembali, Mazmur ini adalah doa ketika orang Israel keluar dari Mesir dan memasuki untuk menyeberangi laut Tiberau. Di belakang mereka, tentara Fir'aun berkuda lengkap, kereta perang mengejar mereka. Dan orang Israel waktu itu bukan tandingannya bagi tentara Mesir. Di hadapan mereka berhadapan dengan lautan yang begitu luas, sama ganasnya. Di mana-mana mereka dikejar oleh maut. Dalam kondisi yang seperti itu, mereka belum tahu, Musa sendiri belum tahu apakah laut itu bakal terbelah. Dia hanya diperintahkan untuk mengetuk laut itu. Saudara, dalam keadaan yang seperti itu, perhatikan ayat yang kedua ini. Karena itu sadar dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Jadi keadaannya yang terjepit seperti itu, tidak ada lain. Mereka hanya berharap pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan, memberikan jalan keluar bagi mereka. Karena itu dikatakan sangat-sangat kawiti, sangat-sangat menantikan Tuhan. Karenanya bisa dibayangkan ya, keadaan yang sangat krisis seperti itu, dia sangat berharap. Tidak ada lain. Semua maut, semua mati. Ya, tidak ada hambatan lagi. Apa yang terjadi di sini? Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ya, kawiti Adonai. Untuk apa? Supaya dikatakan pada ayat yang kedua, ketika dia menanti-nantikan Tuhan, kira-kira, coba saudara bayangkan, keluh kesah, doa yang bagaimana coba? Ketika menghadapi begitu bahaya maut, kira-kira apa? Mereka pasti menjerit, mereka menangis, mereka berkeluh kesah. Ya. Karena ini betul-betul sangat bahaya. Tidak ada jalan keluar kecuali kepada Tuhan. Apalagi menurut kitab Talmud. Selain perjanjian lama, orang Yahudi itu punya dua kitab lagi. Kitab Talmud dan kitab Mishnah. Kitab Talmud itu kitab kisah-kisah yang tidak tercatat dalam Alkitab ini. Secara tradisi dicatat dalam kitab Talmud. Kitab Mishnah adalah kitab berisi pengajaran. Pengajaran-pengajaran. Sebetulnya kekristenan juga punya kitab. Selain perjanjian baru namanya kitab Didache. Didache itu kitab pengajaran. Ditulis pada tahun 80 Masehi. Tua sekali. Dan dalam kitab Didache sudah ditentukan. Natal itu tanggal 25 Desember. Siapa bilang dewa matahari yang diperingati. Ya, kemudian pada abad kedua baru berbicara dewa matahari. Jadi itu alasannya. Kalau gereja percaya tanggal 25 Desember ada kelahiran Yesus. Itu ada dalam kitab Didache tahun 80. Tiba-tiba abad ke-6 ada yang menggugat Alkitab. Katanya dari Tuhan. Mana mungkin? Siapa dia?
Nah saudara, kembali lagi ke perjanjian lama. Menurut kitab Talmud, pada waktu mereka, Musa memimpin mereka, dan mereka mengetukkan tongkat itu ke laut itu, 3 kali diketukkan, laut itu belum terbelah. Belum terbelah. Tentu sangat ketakutan. Kawiti Adonai sangat-sangat menantikan Tuhan. Bagaimana ini? Harun sebagai orang imam yang lebih tua mengambil keputusan waktu itu, ya, daripada kita mati di tangan tentara Fir'aun, lebih baik kita mati mengikuti perintah Tuhan, seberangi laut Tiberias ini. Ya, hanya 2 pilihan. Mati menurut musuh atau mati menurut mengikuti perintah Tuhan. Ketika mereka sepakat dengan apa pernyataan Harun, Musa dan sekaligus masuk ke dalam air. Ketika mereka masuk ke dalam air itu terbelah. Dan terbelah betul-betul kering. Ya, kitab Keluaran mengatakan, ya, harasi, kering sama sekali, tidak berlumpur. Karena itu disaksikan nanti di sini, di dalam Mazmur ini. Nah saudara, mereka sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu, ayat yang kedua, lalu apa? Coba kita tayangkan ayatnya terus. Saya lebih suka kita lihat, supaya bagaimanapun juga berulang-ulang ayat-ayat ini, Alkitab ini karya Roh Kudus, saudara. Ketika kita membaca huruf-hurufnya, itu menjadi hidup dalam kerohanian kita. Dia menjadi benih dalam iman kita. Saudara mengamini itu? Ya, perhatikan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu, apa? Ia menjenguk aku. Nata. Dia melawat aku. Dia hadir. Kita percaya. Berulang. Rentetan khotbah dari yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini. Kalau kita percaya dia hadir di tengah-tengah kita. Amin saudara. Dia melawat kita. Kalau menjenguk itu hanya lihat dari jendela gitu ya. Tapi ini memakai kata nata. Nata itu melawat, hadir, memperhatikan aku. Berarti ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan bertindak. Dia melawat kita. Dan ketika dia melawat kita, perhatikan masih ayat yang kedua ya. Ya, menjenguk kepadaku dan tolong samu. Apa? Mendengar teriakku minta tolong. Mendengar. Makanya pagi tadi ada lagu yang saya kritik sedikit. Tidak selalu Tuhan menjawab doaku. Kapan Tuhan selalu menjawab doa kita? Amin saudara. Yang artinya tidak selalu ngikutin maunya kita. Itu betul. Tapi kalau menjawab selalu menjawab Tuhan. Tidak pernah Tuhan mengabaikan kita. Kita harus punya iman yang demikian. Jadi wayat elal. Dia mendengar teriakku minta tolong. Dia dengar. Sehingga mereka bisa menyeberangi. Perhatikan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga kita lihat di situ. Ya, ayat yang ketiga. Tindakan Tuhan. Ya, di sini kan Tuhan. Ya apa? Mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Dia mengangkat aku. Sehingga kalau dalam kitab Keluaran dinyatakan bahwa mereka jalan, betul-betul laut itu menjadi kering. Rawa pun tidak ada. Dia mengangkat dikatakan. Ya, lalu ayat 3, ia apa? Menempatkan kakiku di atas bukit batu. Dia angkat kita supaya kita tidak terjatuh kembali, kita tidak tergoyak kembali. Dia tempatkan kita di tempat yang paling kokoh. Di bukit batu. Saudara mengimani? Kalau Tuhan menolong kita, tidak pernah setengah-setengah, tidak pernah tanggung, dia tuntas menolong kita. Ya. Selain menempatkan aku, perhatikan. Menetapkan langkahku. Ada kata-kata yang bagus sekali. Kalau saya perhatikan dari ayat yang kedua tadi. Dia menjenguk aku nata. Dia mendengar aku wayet elal. Dia mengangkat aku alani. Dari lubang kebinasaan, dari lumpur lawa. Dan dia menempatkan kakiku kum di atas bukit batu. Dan kim menetapkan aku. Supaya aku tidak kembali lagi dalam keadaan yang semula. Itulah tindakan Tuhan. Karena itu bukan hanya sekedar kita. More than me.
Bukan hanya masalah kita. Tapi Tuhan sendiri punya rencana dalam kehidupan kita. Nanti kita lihat di sini. Tuhan itu punya rencana. Mungkin saudara tidak berencana dengan hidup. Tapi Tuhan punya rencana. Jauh sebelum kita diciptakan. Dia sudah punya rencana. Dia tahu itu semuanya. Karenanya setelah dia melakukan semua tindakannya. Perhatikan dari ayat 2 dan 3. Setelah dia lakukan tindakan-tindakan Tuhan. Dan Tuhan melawat dan bertindak. Apa yang terjadi? Coba perhatikan, kembali lagi kita rekonstruksi bangsa Israel itu. Ketika dia melihat mujizat Tuhan, laut betul-betul terbelah. Dan tentara Firaun di belakang mati tenggelam. Tadinya menjerit-jerit, sangat-sangat menantikan Tuhan. Setelah melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di hadapan mereka, pasti mereka berubah. Apa? Perhatikan ayat yang keempat. Apa? Perhatikan ayat yang keempat. Ia apa? Memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Bukan lagi nyanyian keluh kesah. Kita mau dirubah oleh Tuhan. Keluh kesah kita akan menjadi nyanyian baru. Puji-pujian. Dahsyat. Sehingga berubah. Karena ada kuasa Tuhan nyata. Keagamaan kita ini bukan soal seremonial. Bukan soal tata cara ibadah. Bukan soal hukum-hukum agama. Bukan. Tapi kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan umat Tuhan. Karena itu Alkitab itu peristiwa. Berulang-ulang saya katakan Alkitab itu kisah. Peristiwa. Bukan susunan buku doktrin dengan huruf mati. Dia peristiwa yang hidup, yang terjadi dan bisa berulang kembali. Ketika kita percaya sama halnya kepada orang yang ada dalam Alkitab ini. Itu juga akan menjadi bagian kita dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya, itu menjadi bagian dari kita. Sehingga kita diberikan apa? Nyanyian baru. Menyanyikan, banyak orang melihat dan menjadi takut lalu percaya. Dia rubah. Menjadi sebuah kesaksian. Banyak orang melihat menjadi takut dan percaya. Banyak. Sehingga bersaksi itu identitas orang percaya. Saudara sekali lagi. Tuhan angkat kita menjadi apa? Saksi. Coba katakan menjadi apa? Saksi. Lebih keras lagi? Saksi. Saudara tahu arti saksi? Ya, kalau belum tahu pergi ke pengadilan. Ya, saksi itu menyaksikan apa yang dilihat, apa yang dialami. Ya, tidak boleh kata orang. Itu bukan saksi. Saksi itu apa yang dia alami, apa yang dia lihat. Jadi kita merasakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ada pribadi dia yang mengubah kita dalam pertobatan kita. Kita bersaksi. Sehingga dengan demikian ya kita menyaksikan itu. Sehingga kita tahu ada kuasa Tuhan dinyatakan. Sekali lagi kita diangkat menjadi apa? Saksi. Kita tidak pernah diangkat jadi hakim. Sekali lagi, kita tidak pernah diangkat jadi hakim. Makanya jangan suka menghakimi hidup orang lain. Engkau diangkat saksi lalu jadi hakim. Kacau pengadilan saudara ya. Kita hanya diangkat sebagai saksi. Apapun yang kita lihat, jangan hakimi hidup orang. Hidupmu sendiri tidak mau dihakimi ya. Makanya tidak usah itu. Kita hanya saksi saja. Nah karenanya Tuhan memberikan satu jaminan. Mari ayat yang kelima. Baru berubah. Setelah keluh kesah dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 pertolongan Tuhan. Ayat 4 menjadi nyanyian baru. Ayat 5 baru ada kata apa? Bahagia. Perhatikan ayat yang kelima. Berbahagialah orang apa? Yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau menaruh kepercayaan itu bagaimana ya? Bapak Gembala bisa saya permisi sebentar ke depan sedikit Pak? Ya, tolong tengadahkan tangannya. Kalau orang yang menaruh begini, ini menaruh bukan? Tolong jawab, ini menaruh bukan? Menaruh bukan? Bukan. Orang masih dipegangin. Kita sering begitu dengan Tuhan itu. Beban kita, doa kita ingin taruh kepada Tuhan tapi kita tetap pegangin. Kita tidak percaya penuh. Kalau orang menaruh kepercayaan pada Tuhan total dan dia angkat tangan, serahkan sepenuhnya. Itu namanya menaruh kepercayaan. Terima kasih banyak Pak. Ya. Amin.
Ya, jangan setengah-tengah. Kalau engkau menaruh kepercayaan kepada Tuhan total, serahkan kepada Dia. Dia sanggup. Dia tidak pelupa. Dia bukan kakek-kakek tua. Dia kekal. Dia ingat segala-galanya. Sekecil apapun. Karena itulah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu kita tidak boleh menyimpang ke sana kemari. Selain Tuhan hanya ada kebohongan di dunia ini. Ya. Karena unsurnya dikuasai oleh bapak pembohong. Hanya Tuhan yang patut dipercaya. Makanya takut kepada Tuhan berarti tidak pernah takut kepada yang lain. Orang yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan tidak pernah takut kepada yang lain. Kalau saudara masih takut dengan yang lain, berarti saudara tidak sepenuhnya takut akan Tuhan. Saya kasih contoh begini. Tadi pagi saya kasih contoh. Supaya kita tahu bahwa berserah percaya kepada Tuhan dan itu bahagia. Saya percaya Yesus setelah saya membaca Alkitab, menyelidiki 2 kitab suci. Kitab yang lama memang saya sudah pelajari, sudah saya percaya. Kitab yang baru mulai saya pelajari dan membuka hati saya. Lalu saya membuat semacam diktat perbandingan dengan 2 kitab ini. Dan setelah saya buat itu semua, ya, saya mengambil keputusan untuk percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan itu menghebohkan. Tahun 72, akhirnya pemerintah tidak mau ada gejolak di tengah masyarakat. Ya, zamannya Kop Kamtib, tahun 74 saya ditangkap. Dengan Pempres 11, ya, ditahan tanpa proses hukum. Pemerintah punya hak dengan Pempres 11 itu. Jadi saya ditahan tahun 74. 1 tahun ditahan, oh saya masih kuat. Masih kuat. Masih berani, masih ganas. Ya, masih kuat. Karena sebelum saya ditangkap, saya ini koordinator lapangan demo-demo yang selalu ada di Jawa Barat dan di Bandung. Ya, pasukan kami itu namanya KAPI. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Laskar Ampera. Ya, itu kalau kita sudah bergerak, Braga itu lautan kaca. Tidak ada yang berani. Jadi saya pikir ini risiko perjuangan saya sebagai orang Kristen. Karena dalam agama yang lama dikatakan penjara itu adalah kekasih pejuang yang harus dikawinin. Mau tidak mau. 1 tahun. Tahun kedua mulai goyah. Kok enggak ada tanda-tanda lepas? Saya pikir Tuhan pasti tolong saya dong. Karena ini soal iman. Ya. Saya tidak korupsi, tidak mencuri, tidak menipu. Tuhan pasti bela. Saya berharap sekali, saya percaya dengan semua kisah-kisah dalam kitab suci. Ya, bahwa Tuhan akan membebaskan saya. Karena ada kisah, malaikat datang ke penjara Petrus, dan Petrus dilepaskan dari penjara. Oh, saya percaya sekali dalam mujizat itu. Ya, itulah tadi pagi saya bicara tentang percaya dalam arti 3 hal. Yaitu percaya trust, percaya belief, percaya faith. Itu berbeda. Itu berbeda. Dan ketika saya percaya, ternyata tidak juga. Mulailah goyah iman saya. Jangan-jangan saya ini salah pilih. Mulai saya menyesal. Kok tidak ada tanda-tanda Tuhan tolong saya? Walaupun saya percaya, tapi tidak ada tanda-tandanya. Lalu saya berpikir, apa betul pilihan saya ini? Jangan-jangan pilihan saya salah. Tapi, keluh kesah saya ini, saya bawa dalam doa. Karena waktu ditahan di Kop Kamtib, itu saya terakhir itu dimasukkan 1 sel. Ya, setiap tahanan itu ada sel tikus namanya. Ini tidak disebut sel tikus, sel kaca. Untuk menteror, ya, mengintrogasi orang. Sebelum diintrogasi, diteror dulu di sel itu. Saya mengalami itu. Iman saya mulai goyah. Saya berharap sekali.
Lalu saya berdoa dengan Tuhan. Dalam posisi doa. Tapi doa keluhan. Kenapa engkau tidak tolong saya? Apakah saya salah? Saya berteriak, kalau ada Tuhan yang lebih benar lagi, tolong jawab saya. Kalau tidak jawab, berarti ateis. Tuhan itu tidak ada. Dalam iman yang krisis seperti itu saya sedang berdoa. Tiba-tiba tangan saya ini ada yang pegang. Ada yang pegang. Pada waktu tangan saya ada yang pegang, saya tarik. Dia tarik lagi. Kenapa saya tarik? Karena saya ini bertobatnya sebagai orang Protestan. Enggak biasa yang aneh-aneh gitu. Jadi waktu ada rasa gitu saya tarik, dia tarik lagi. Waktu dia tarik, saya pegang tangannya. Dan saya terasa sekali di telapak tangannya ada lubang. Dan saya percaya itu Yesus. Yesus. Saya menangis sejadi-jadinya. Tuhan ampuni saya yang kurang percaya ini. Saya pikir saya mati waktu itu Tuhan. Selamatkan saya seandainya saya tidak punya umur lagi. Saya pegang erat-erat sekali. Saya buka mata saya tapi silau sama sekali. Jadi saya tidak tahu rupanya hanya begitu cahaya yang menyilaukan. Sehingga saya kembali hanya berpegang dia. Dari situ saya percaya dia ada. Dia hadir dalam hidup kita. Dia tidak meninggalkan kita. Saya masih menjalani 4 tahun lagi di dalam penjara. Tapi persepsi saya tentang penderitaan yang saya tanggung berubah. Berubah sama sekali. Saya tidak lagi mengeluh kesah. Saya mulai, karena saya percaya, saya cinta dia dan dia cinta saya. Saya diberikan satu pengalaman yang sangat pribadi sekali. Saya percaya itu. Hatiku bahagia. Bahagia sekali. Saya mulai melakukan apa yang diperintah oleh dia. Yaitu apa? Memberitakan Injil. Menginjili. Sejak itu dalam penjara, saya tidak berkeluh kesah lagi. Saya mulai menginjili. Dunia saya sepenjara itu, itulah dunia penginjilan saya. Banyak orang bertobat. Minta dibaptis. Ya, bikin kebaktian kecil di dalam kamar, berdoa, bicara. Tentang firman Tuhan, khotbah saya. Yang tidak percaya pun terpaksa dengar karena tidak bisa keluar dari kamar. Loh iya, saya mulai berubah. Karena itu saya dipindah-pindah. Dipindah-pindahkan itu karena di penjara setempat banyak yang jadi Kristen. Ini orang bahaya. Pindahkan dari RTM ke Cipinang. Ya, ke Laksus itu sudah pindah-pindah ke sana. Ya, akhirnya dipindahkan ke Cipinang. Sebelum dipindahkan ke Cipinang, saya dipindahkan dulu ke Kalisosok di Surabaya. Saya tidak ada kasus di Surabaya, tapi saking ingin menyingkirkan orang ini, dipindahkanlah saya ke Surabaya. Di Kalisosok saya mulai menginjili, bikin sekolah Alkitab. Ya, pandangan kita beda. Saudara, kalau kita percaya Tuhan hadir dalam hidup kita, dia merubah kita dari nyanyian baru menjadi sebuah kebahagiaan. Kita tidak melihat lagi masalah kita, pergumulan kita, jadi berubah sama sekali. Berubah. Tidak lagi berkeluh kesah. Berubah. Saya mulai. Akhirnya di sana, pindahkan lagi ke Jakarta, pindahkan lagi Cipinang. Sudah kalau begitu orang ini harus kita adili. Tapi tidak bisa lebih 6 tahun. 6 tahun kurang 6 bulan. Pindahkanlah saya ke penjara yang paling serem dianggapnya, ke Sambi Cirebon. Jadi saya jadi penduduk Cirebon 6 bulan, saudara. Loh iya, di Cirebon saya ditaruh di sel depan, ya, di sel depan, tidak boleh ada teman, sendirian. Ya, saya senang juga, bisa berdoa sendiri bebas, tidur sendiri, segala sendiri, dan tidak boleh ada narapidana, tahanan yang lain mendekati saya. Sebab mulut orang ini berbahaya. Yang boleh dekat dengan saya hanya petugas-petugasnya. Dan jemaat Tuhan dari Cirebon mendengar saya pindah di Cirebon, mereka besuk. Rame-rame besuk. Semua yang besuk bawa roti, bawa kue. Sehingga kamar saya penuh dengan black kue, saudara. Karena kamar saya banyak kue, petugas datang ke kamar saya untuk ngopi dan untuk minum. Jadi dia ngopi, mulai saya bercerita. Mulai saya saksikan tentang saya. Mulai saya bicara, tidak boleh narapidana, pegawainya jadi sasaran bagi saya. Saya saksikan. Oh, iya, Tuhan buka jalan. Akhirnya, sebelum saya pulang, ya, dan itu kamar saya itu
ya, di sel depan itu ada 2 sel. Sel itu untuk saya sendiri satu. Di sebelahnya itu tempat ibadah lain. Itu mic-nya, corongnya langsung ditaruh ke kamar saya gitu. Supaya saya dengar terus gitu. Mereka pikir gitu. Saya selalu berdoa setiap kali dia berteriak begitu saya doa. Dalam nama Yesus bertobat kau. Dalam nama Yesus bertobat kau. Ya, tidak bisa berkomunikasi. Begitu orang yang narapidana juga, ya bebas cari saya di Jakarta. Percaya Yesus jadi sekretaris saya. Itu pagi tadi saya bilang. Bukan sekedar kata-kata. More than word. Tapi kata-kata yang penuh kuasa. Karena kita iman. Percaya. Akhirnya bebas. Jadi kalau kita masih terpaku melihat penderitaan kita. Itu karena kita belum melihat Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan, kita tidak akan terpaku melihat penderitaan kita. Kita justru terpaku melihat yang Tuhan perintahkan kepada kita. Amin saudara. Dan dia akan membuka jalan. Itu artinya berbahagia, menaruh kepercayaan. Sehingga perhatikan di sini. Saudara perhatikan di sini. Banyak yang telah kau lakukan. Ayat yang ke-6. Banyak yang telah engkau lakukan. Ya Adonai Tuhan. Apa? Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Maksudmu untuk kami. Ada rencana Tuhan. Ada kemauan Tuhan. Ada kehendak Tuhan. Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Nifleoteha. Maksudmu, rancanganmu, kehendakmu. Mahsefoteha. Setiap Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Pasti ada rencana Tuhan. Saudara imani? Ada maksud Tuhan, amin. Ya, sampai yang hal yang terkecil. Tergelincir pun, terpelecok pun kakimu. Ya, sehingga engkau tidak lancar berjalan, itu ada maksud Tuhan. Setidak-tidaknya engkau tidak berlari dan tidak ketabrak bajai. Ya, ada maksud Tuhan. Segala sesuatu ada rancangan Tuhan. Amin. Itu Tuhan izinkan tidak sembarangan. Dia ada maksud, dia ada kehendak. Saya 6 tahun diistirahatkan dalam penjara. Tuhan punya kehendak. Februari tahun lalu, saya di check up. Puji Tuhan. Umur 78, Tuhan kasih kesehatan. Itu harta yang luar biasa. Amin. Iya, masih bisa melayani Tuhan. 78 tahun. Ya, tidak ada penyakit yang berarti. Kecuali flu, sakit perut, itu biasa saja itu saudara ya. Ya, itu hal-hal. Karena Tuhan kasih ke saya. Tuhan itu tidak pernah berhutang apa-apa. Apapun yang pernah dia izinkan, itu pasti dia ganti. Dia pasti ganti dalam hidup kita. Dia ganti. Sehingga kita diberikan kesehatan. 2 minggu yang lalu saya diundang ke Manado. Tahu sendiri di Manado. Pagi babi, siang babi, malam babi. Nggak ada makanan lain semua babi. Siang itu babi itu macam-macam. Babi ini, babi rica, babi ini, semua babi. Saya bilang ini sengaja menggoda saya kali. Dia tahu saya latar belakang. Terpaksa saya makanlah semuanya. Karena enak juga saudara. Iya. Pulang dari Manado 3 hari, sampai ke Jakarta, saya bilang dari istri saya, besok tolong panggil, periksa darah dulu. Ini kolesterol takut naik. Begitu sudah periksa, sorenya dapat hasil periksaan, sudah makan babi begitu banyak, kolesterolnya total hanya 156. Masih luar biasa, puji Tuhan. Diberikan kebaikan. Mulai saya lirik di jalan rumah saya ada BPK. Oh, saya mau mampir di sini, saya bilang. Itu bukan BPK Badan Pendidikan Kristen, bukan saudara. Ada BPK yang lain, saudara ya. Nah itu luar biasa. Karena Tuhan memberikan. Kenapa dikatakan di sini? Banyak sekali. Sehingga tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ayat 7 sampai ayat 11 hanya menjelaskan 2 masalah. 1, Tuhan tidak bisa disuap oleh apapun. Ya, dia tidak bisa ditebus oleh apapun. Karya Tuhan, perbuatan Tuhan, kasih Tuhan tidak bisa dibayar oleh apapun. Ya, itu dikatakan dari ayat 7 sampai ayat 11. Tapi yang kedua poinnya untuk menyatakan kasih karunia Tuhan. Yang Tauratnya ada di dada, yang dia tertulis dalam gulungan kitab. Dia sudah berbicara menubuatkan tentang Yesus Kristus. Yang kemudian menjadi jalan
bagi kita untuk diselamatkan. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Mari, lebih dari kita ini. Ada yang lebih dari kita. Maksud saya gini, jangan fokus pada diri kita sendiri. Fokuslah di luar kita, yaitu Tuhan. Amin. Di dalam luar diri kita ada siapa? Ada Tuhan. Kita ada Yesus. Ada siapa? Yesus. Ada siapa? Saudara di sini agak tertekan ya nyebut nama itu. Oh, siapa tahu. Ya siapa tahu saudara takut dibawa ke Kesambi lagi gitu. Kesambi masih ada penjara ya? Iya, itu masih enggak apa-apa. Yang kasihan saya ke Surabaya, kali sosoknya sudah enggak ada, saudara. Sudah pindah, saudara. Kali sosoknya. Uang pengusiran saya tidak dapat, saudara. Loh iya, kan saya pernah rumah di sana juga, saudara ya. Loh iya, selama dalam penjara di sana, ya saya bantu dokter, saya melacak semua orang, ya. Karena dokter di sana, saya ditinggal di rumah sakit membantu dokter dari jam 9 sampai jam 2. Dari jam 2 libur sampai jam 5 sore. Ya, saya gunakan waktu itu, saya minta izin dengan dokter. Dok, saya ingin survei orang-orang ini. Saya gunakan, saya survei semua. Mengapa engkau masuk penjara? Apa sebabnya? Setelah saya tanya semua, ya, apa sebab mereka masuk penjara? Tahu kasusnya, tahu perkaranya. Tapi saya tanya, kamu kan pasti kalau merampok sudah siap untuk tidak ditangkap. Siap melarikan diri. Tapi kenapa ketangkap? Mereka jawab semua, luar biasa. Semua sama menjawabannya. Saya kualat dengan ibu saya. Saya kualat dengan istri saya. Saya hianati istri saya. Saya bohongi istri saya. Jadi kenapa mereka sampai tertangkap? Karena dua wanita keramat ini. Ibu dan istri. Hati-hati, di sampingmu ada wanita keramat. Jangan lukai dia, jangan bohongin dia, ya. Ya, karena itu jangan-jangan usahamu selama ini tersendat, engkau tidak jujur dengan istrimu. Saya tidak menuduh. Tapi kalau itu terjadi, bertobat. Karena dua wanita itu keramat. Saya tanya, ya, di sana dulu ada hukuman mati. Perampok yang terkenal bernama Husnika Kasdut. Saya tanya kenapa ketangkap? Saya tidak jujur dengan istri saya. Baru saya berkesimpulan dari semua ini hasil survei loh, bukan kira-kira. Saya menggunakan mereka itu OP, orang percobaan. Saya seleksi semuanya. Ternyata karena mengkhianati ibunya, durhaka dengan ibunya, dan mengkhianati istrinya. Jadi saya tetapkan dari survei saya, ternyata ada dua wanita keramat dalam hidup kita. Ibumu, istrimu. Katakan apa? Ibumu, istrimu. Jangan lukai dia. Amin. Jangan lukai dia. Dia lebih ahli. Dahsyat. Saya kasih nasihat ini karena saya sudah menikah 56 tahun. 56 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Lama. Tapi orang tanya, 56 tahun. Wow. Saya bilang bukan wow. Wah. Saudara, kenapa? Hidup dengan orang yang sama tapi tidak bisa mengerti. Sampai 56 tahun pun saya tidak ngerti siapa istri saya. Saudara. Karena wanita itu makhluk yang paling sulit dimengerti. Ya udah sampai di situ dulu saudara. Ya sampai di situ. Nah, karena itu kembali lagi. More than me. Lebih daripada saya. Ada siapa? Tuhan. Mari kita berdoa. Demikianlah kebenaran yang kita pelajari hari ini. Semoga hati kita terus dikuatkan dan diperbarui oleh kasih Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai. Tuhan Yesus memberkati.